Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 15 ayat 17 menjadi dasar di dalam ibadah kita pada hari ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian tadi panggilan Tuhan atas hidup dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kepada Allah kita, Yesus Kristus, yang sudah memanggil kita, menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5. Dipersilahkan duduk kembali, kita akan bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang senantiasa melimpah atas hidup kami. Namun dengan segala kerendahan hati, kami mengakui seringkali belum dapat merespon kasih Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan-Mu atas apapun yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan telah menyatakan belas kasih kepada kita, tetapi oleh karena kekurangan kita belum dapat menanggapinya dengan baik. Kita bersama akan menyatakan penyesalan juga di hadapan Tuhan dalam pujian melalui Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2.
datang ke dunia untuk membasuh dosa manusia. Itulah anugerah terbesar dalam hidup kita. Saat ini juga kita diberi berita anugerah melalui 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan yang adalah pemelihara hidup kita melalui Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama untuk menyatukan hati datang kepada Tuhan dalam doa. Kita mempersiapkan menerima pemberitaan firman yang hendak kita dengarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sumber hidup kami bersyukur atas pemeliharaan iman-Mu melalui sabda yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Biarlah menjadi kekuatan iman bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian tadi bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali mendapatkan pesan. Bagi anak-anak mungkin pesan itu dari orang tua. Misalnya orang tua mau pergi dan anak-anak tinggal di rumah, atau sebaliknya ketika anak-anak mau pergi entah ke sekolah, entah apa, kemana, biasanya akan berpesan hati-hati, jangan begini, jangan begitu, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga pesan orang yang lebih tua dari kita kepada kita. Ada banyak pesan yang sering kali kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Dan biasanya pesan itu diberikan manakala hendak berpisah. Berpisah maksudnya anak-anak mau ke sekolah, berarti untuk sementara waktu berpisah dengan orang tua, sehingga orang tua menitipkan pesan, nanti belajar yang baik, di jalan hati-hati, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini juga memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Ketika Yesus hendak berpisah dengan murid-muridnya, Yesus juga memberikan pesan kepada murid sebagai salam perpisahan. Pesan Yesus ini bukan hanya sekedar pesan biasa saja, tetapi pesan Yesus ini juga sekaligus merupakan sebuah perintah yang harus dilakukan oleh para murid sebagai pengikutnya. Artinya, ketika Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, mereka tidak bisa tidak harus melakukan apa yang dipesankan Yesus kepada mereka. Apa itu pesan Yesus? Yang tadi saya katakan sekaligus sebuah perintah yang tidak bisa ditawar. Di dalam ayat 34 dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pesan yang sangat singkat, tetapi memiliki makna yang dalam, memiliki sebuah konsekuensi yang tidak mudah untuk dilakukan oleh para murid. Karena kasih yang disampaikan Yesus bukan sebuah kata-kata belaka, tetapi sebuah tindakan yang sudah dikerjakan dan diteladankan Yesus ketika bersama-sama dengan para murid, ketika Yesus ada di tengah dunia. Apa ciri kasih yang tadi saya katakan bukan sekedar kata tetapi sebuah tindakan? Ada 3 hal yang perlu kita lihat bersama. Ciri kasih yang harus diwujud nyatakan adalah bahwa kasih itu memiliki daya tahan. Ia tidak mudah luntur apabila dikecewakan oleh orang lain ataupun disakiti, maka kasih itu tetap kasih. Ini memang tidak mudah untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Harus selalu diperjuangkan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa ciri kasih yang pertama adalah memiliki daya tahan, karena itu harus terus diperjuangkan di dalam kehidupan kita. Dan ini sudah
diteladankan oleh Yesus. Manakala Yesus tahu persis murid-muridnya, ada yang mau mengkhianati, ada yang mau menyangkal diri, apakah Yesus membenci mereka? Apakah Yesus marah kepada mereka? Tidak. Yesus tetap menyatakan kasih. Baik kepada Yudas, baik kepada Petrus, dan baik kepada murid yang lain. Tidak mudah tentu saja apa yang dikerjakan oleh Yesus ini. Tetapi itu sebuah perintah yang harus dilakukan, tidak bisa ditawar oleh para murid. Yang kedua, kasih itu bukan sebuah teori, tetapi kasih itu harus dipraktekkan. Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi juga mempraktekkan, bahkan itu menjadi sebuah gaya hidup. Bagaimana hal itu dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita? Manakala kita disakiti oleh orang lain, maka kita tidak perlu membalas untuk menyakiti mereka. Ketika Yesus disakiti, dihina, diejek, diolok oleh orang banyak, Yesus tidak pernah membalasnya. Tetapi Dia tetap mengasihi mereka. Ini pun juga tidak mudah. Kasih menjadi gaya hidup pengikut Kristus. Karena ketika kita disakiti, berarti kita tidak boleh membalasnya. Ketika kita dihina, dicaci maki, kita pun juga tidak boleh membalasnya. Yang ketiga, kasih harus menjadi identitas orang percaya. Identitas berarti ketika orang melihat, orang kemudian tahu bahwa itu identitas sebagai pengikut Kristus. Kehidupan orang percaya dapat dilihat melalui ucapannya, melalui tindakannya. Jika kita mengatakan murid Kristus tetapi kita tidak menunjukkan melalui ucapan kita, ucapan yang penuh kasih, ucapan yang bijaksana, bukan ucapan-ucapan yang kotor, bukan ucapan-ucapan yang kasar. Itu yang harus terus diperjuangkan supaya identitas kita sebagai pengikut Kristus bisa dilihat. Bagaimana kita mengatakan bahwa pengikut Kristus, tetapi kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang kotor, yang kasar, yang melukai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, buah pengikut Kristus adalah kasih, karena Yesus sudah memberikan teladan terlebih dahulu, mengasihi para murid dan juga mengasihi kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, berarti identitas kita sebagai pengikut Kristus harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu melaksanakan kasih. Kasih yang punya daya tahan, kasih yang dipraktekkan, kasih yang terus diperjuangkan. Jadi jangan kemudian kita mengatakan, saya udah capek lah, untuk apa sih? Saya sudah melakukan hal-hal yang baik tetapi diomongin yang jelek terus misalnya. Kita tetap harus menyatakan kasih.
harus diperjuangkan. Kita sudah mendapatkan kasih terlebih dahulu oleh Tuhan, dan kasih itu kasih yang sempurna. Kasih yang tidak ada batasnya. Ketika kita sudah mendapatkan itu, Yesus berpesan kepada para murid termasuk kita semuanya, untuk kita memiliki identitas sebagai murid Kristus, yaitu kasih tadi. Kalau kita menyatakan bahwa kita menjadi pengikut Kristus, berarti apa yang harus kita lakukan, ya kita perjuangkan sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Dalam kata-kata, ya harus. Dalam tindakan, ya harus. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan kita hanya menuntut terus, tetapi bagaimana kita mau memberi diri sebagaimana Yesus memberi dirinya untuk umat manusia. Kita pun juga dipanggil untuk menyatakan hal itu, sehingga kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah sebagaimana dalam berita anugerah tadi, itu benar-benar tercermin. Benar-benar kita menampakkan identitas kita sebagai orang Kristen. Mari kita wujud menyatakan kasih sebagai buah dari pengikut Kristus, sehingga apa yang dilakukan Yesus tidak sia-sia. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami berterima kasih untuk pesan yang Tuhan anugerahkan kepada para murid pada waktu itu dan juga kepada kami pada saat ini, supaya kasih yang sudah Tuhan perjuangkan, yang sudah Tuhan nyatakan dan praktekkan itu juga menjadi ciri khas hidup kami. Berkati apa yang sudah kami dengarkan, supaya apa yang sudah kami terima benar-benar mewujud. Saat ini kami hendak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami,
dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, baik secara politik, sosial, ekonomi. Tuhan memberkati seluruh upaya yang dikerjakan, baik itu pemerintah maupun masyarakat, sehingga dalam kondisi yang tidak mudah untuk kami lewati, kami tetap dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, berkatilah mereka dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, Tuhan mampukan untuk menanggapi kasih Tuhan dengan cara melaksanakan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan, dan mengikut Tuhan. Kami percaya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan keberadaan semua gereja yang ada. Secara khusus kami menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia, meskipun kami menyadari secara kuantitas kecil, tetapi kami percaya Tuhan bisa memakai kami ketika kami menyediakan diri untuk Tuhan pakai melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya, untuk memperoleh pemulihan atas diri Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain. Kiranya Tuhan terus menopang mereka dalam proses pemulihan kesehatan. Keluarga yang harus mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kesabaran agar mereka dapat mendampingi dengan sukacita dan ketulusan. Kami menyerahkan sepenuhnya akan hidup dan kehidupan kami secara ekonomi. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada setiap keluarga Jemaat Philadelphia, agar kami tetap dapat melewati hari-hari yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses pembelajaran mereka, mulai dari tataran yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas mereka. Demikian juga yang sudah mulai bekerja, Tuhan pun juga menolong mereka dalam pekerjaan mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tugas panggilannya dalam pekerjaan dan dalam studi mereka. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak kami, Tuhan pun juga memberkati mereka semuanya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Surga, dikuduskanlah nama-Mu,
berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyanyikan dari pelengkap Pitung Jemaat 146 bait pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Bapak Ibu, mari kita aturkan persembahan ini dalam doa kami antarkan. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan terima kasih karena penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami masing-masing. Dari ketika kami bangun pagi hingga saat ini, Tuhan selalu menyertai kami. Setiap langkah kami Tuhan tuntun. Sehingga pada saat ini kami mengadakan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang, merupakan wujud rasa terima kasih kami atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Persembahan ini kami kumpulkan dengan penuh rasa sukacita kami, bukan karena keterpaksaan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan kami di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus memanggil kita untuk mewujud nyatakan kasih. Ibadah kita hari ini tidak akan bermanfaat dan tidak berguna. Tidak berarti jika ibadah ini tidak kita lanjutkan dalam kehidupan di mana kita harus menyatakan kasih. Mari kita kembali ke dunia di mana kita ditempatkan untuk mewujud nyatakan perintah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyatakan pujian dari PKJ 264 bait 1 dan 2.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita bersama mengakhiri ibadah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.